Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Cindy Febianti dengan NIM akhir 046 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai uji sensitivitas kuman, mata kuliah bakteriologi dan mikologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Selamat menyaksikan. Nah, baik, adapun latar belakang kasusnya yaitu pada suatu peternakan unggas dilaporkan bahwa beberapa ayam sakit dan ada yang sampai mati. Pertumbuhan ayam lambat, cenderung diam atau tidak aktif, dan gejala lain yang muncul adalah mencret warna putih. Nah, kecurigaan pun muncul terhadap anak ayam tersebut menderita kolibasilosis. Nah, sebelum dilakukan pengobatan, perlu dilakukan uji terlebih dahulu untuk mengetahui apakah benar anak ayam tersebut menderita kolibasilosis. Nah, adapun tahapan ujinya, yang pertama yaitu pembuatan media biakan dan isolasi, yang kedua pewarnaan gram dan uji katalase, yang ketiga identifikasi kuman dengan uji biokimia dan gula-gula, dan yang terakhir ada uji sensitivitas kuman. Baik, untuk uji yang pertama yaitu ada pembuatan media biakan dan juga isolasi. Bakteri adalah kelompok organisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain prokariota. Bakteri sendiri memiliki peran yang menguntungkan dan merugikan manusia atau makhluk hidup lainnya. Dalam dunia peternakan, penyakit yang disebabkan oleh bakteri dapat menurunkan hasil produktivitas ternak seperti telur, daging, dan juga susu. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan dengan melakukan identifikasi atau mempelajari karakteristik spesifik dari berbagai jenis bakteri dengan cara isolasi maupun pembiakan bakteri melalui media. Baik, kemudian untuk alat dan media yang digunakan yaitu alatnya ada OSE, cawan Petri, api Bunsen, autoclave, inkubator, tabung Erlenmeyer, hot plate stirrer. Dan kemudian medianya ada feses ayam sesuai dengan latar belakang kasus. Yang kedua ada media embah dan yang ketiga ada aquades. Baik, untuk metode kerja yang digunakan, yang pertama menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan, menimbang embah sesuai prosedur dilakukan secara teliti dan cepat, kemudian serbuk media dimasukkan secara hati-hati ke dalam masing-masing Erlenmeyer, kemudian menambahkan aquades dengan perbandingan yang sesuai dan diaduk sampai rata dengan batang pengaduk. Kemudian yang ketiga, memanaskan dengan hati-hati sambil diaduk menggunakan hot plate dan magnet stirrer sampai media tercampur homogen. Perhatian, pada saat pemanasan jangan sampai terbentuk buih berlebihan sampai meluap. Lalu tutup dengan aluminium foil atau kapas. Selanjutnya, mensterilkan seluruh media dalam Erlenmeyer tersebut dengan menggunakan autoclave selama 15 menit, tekanan 1 atm dengan suhu 121 derajat Celcius. Kemudian yang kelima, setelah disterilisasi dan medium masih bersifat cair, medium dapat dituang pada cawan Petri steril secara aseptis. Kemudian 6, selanjutnya medium yang telah digunakan ke cawan Petri diinkubasi menggunakan inkubator selama 24 jam. Adapun hasil pengamatannya sebagai berikut. Dan untuk pembahasannya, ditemukan bahwa untuk mengembangbiakkan bakteri dibutuhkan setidaknya media umum dan media selektif. Dan dari hasil pengamatan, terdapat beberapa koloni bakteri pada setiap media. Dapat disimpulkan bahwa isolasi atau pembiakan adalah proses menumbuhkan mikroorganisme dari tempat infeksi melalui berbagai spesimen dan menumbuhkan dalam lingkungan tiruan di laboratorium. Dan dapat dibuktikan bahwa pembuatan media biakan dan isolasi telah berhasil dilakukan karena menghasilkan koloni bakteri pada setiap media. Baik, yang kedua yaitu pewarnaan gram dan uji katalase. Tujuan dari pewarnaan bakteri ini secara umum yaitu untuk mempermudah pengamatan morfologi bakteri menggunakan mikroskop, memperjelas ukuran dan bentuk bakteri, untuk melihat struktur luar dan struktur dalam bakteri seperti dinding sel dan vakuola, menghasilkan sifat-sifat fisik dan kimia yang khas dari bakteri dengan zat warna, serta meningkatkan kontras mikroorganisme dengan sekitarnya. Pada pewarnaan gram terdapat 4 regen yang digunakan yaitu kristal violet, iodin, alkohol, dan safranin. Bakteri gram positif akan mempertahankan warna ungu dari kristal violet dikarenakan dinding selnya tebal tersusun atas peptidoglikan. Sedangkan bakteri gram negatif, dinding selnya tersusun atas lipopolisakarida yang akan luntur akibat dekolorisasi dan menyerap zat warna safranin, sehingga ketika pengamatan terlihat berwarna merah. Kemudian uji katalase. Uji katalase adalah tes yang digunakan untuk menentukan apakah bakteri dapat memproduksi enzim katalase atau tidak. Nah, enzim ini memecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen yang menghasilkan gelembung jika ada. Prinsip uji katalase adalah dengan mengaplikasikan 3% H2O2 pada koloni bakteri untuk mendeteksi adanya aktivitas enzim katalase.
Baik, untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada pipet tetes, ose, bunsen, korek api, objek gelas, pinset, mikroskop, keran air, isolat bakteri, kristal violet, aquades, iodin, alkohol, safranin, dan juga minyak emersi. Untuk metode kerjanya itu ada 2 tahap, ada pembuatan preparat dan juga proses pewarnaan gram. Proses pembuatan preparat yang pertama ada menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, khususnya aquades, ose, bunsen, objek gelas dan juga isolat bakteri. Yang kedua membuat preparat pada objek gelas, dimulai dari mensterilkan ose dengan bunsen lalu dioleskan 1 tetes pada objek gelas. Yang ketiga, dilanjutkan dengan sterilisasi ose kembali, lalu mengambil bakteri dari koloni pada isolat bakteri, kemudian diangin-anginkan. Dan yang keempat, suspensikan bakteri dengan aquades pada objek gelas, lalu angin-anginkan hingga kering. Untuk proses pewarnaan gram, yang pertama, setelah objek gelas kering, siapkan reagen pewarnaan gram yaitu kristal violet, iodin, alkohol, dan juga safranin. Kemudian teteskan 1-2 tetes kristal violet pada preparat, lalu tunggu 1-2 menit. Setelah itu cuci preparat dengan air keran secara perlahan sampai larut. Kemudian taruh preparat lalu teteskan iodin dan tunggu 1-2 menit. Sama seperti sebelumnya, preparat dicuci kembali. Kemudian teteskan alkohol atau decolorizer sebagai zat peluntur 1 tetes. Kemudian tunggu 30 detik lalu dicuci kembali secara perlahan. Yang keenam, teteskan safranin 1-2 tetes lalu tunggu 1-2 menit. Kemudian cuci dan diangin-anginkan hingga kering. Kemudian lakukan pengamatan dengan mikroskop dan tambahkan minyak emersi pada preparat untuk melakukan uji katalase. Berikut merupakan foto hasil pengamatan dan pembahasannya yaitu dalam hasil laporan pewarnaan bakteri dari isolat feses ayam ditemukan bakteri gram negatif dengan bentuk basil yang mirip dengan bakteri E. coli. Hal ini karena pada saat proses pewarnaan, bakteri ini kehilangan warna dasar utama setelah tahap dekolorisasi dan setelah pewarnaan penutup safranin akan memberikan warna merah muda. Pada bakteri E. coli, uji katalase tidak menghasilkan gelembung udara yang menunjukkan bakteri ini negatif terhadap uji katalase. Oleh karena itu, tidak ada reaksi yang terjadi setelah penambahan alkohol yang menunjukkan hasil negatif dalam uji katalase. Dan dari hasil pewarnaan gram dapat disimpulkan bahwa hewan tersebut terinfeksi bakteri E. coli yang didukung dengan hasil pewarnaan gram bakteri dari koloni bakteri biakan sampel feses ayam. Hasil pewarnaan gram didapatkan bakteri gram negatif yang berbentuk kokobasil. Baik, yang ketiga yaitu ada identifikasi kuman dengan uji biokimia dan gula-gula. Identifikasi bakteri merupakan tahap lanjutan dari isolasi bakteri. Nah, identifikasi bakteri selain dapat menggunakan teknik pewarnaan gram, dapat juga dilakukan dengan uji biokimia dan juga gula-gula. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan, kultur bakteri, ose, bunsen, needle, media EMBA, media Na, media TSIA, media SCA, media SIM, media glukosa, media MRVP, reagen metiret, reagen Kovac dan juga inkubator. Adapun metode kerjanya di mana setiap media yang digunakan metode kerjanya berbeda-beda. Baik, kemudian hasil pengamatannya pada media TSIA, perubahan warnanya menjadi kuning, indikasi bakteri memfermentasi ketiga gula dan menghasilkan H2S yang ditandai dengan warna hitam. Kemudian media SIM, perubahan warnanya tidak ada dan tetap dan tidak ada cincin merah, kemudian indikasinya bakteri tidak menghasilkan H2S, observasi motilitas negatif dan indol negatif. Kemudian pada media SCA, perubahan warnanya hijau menjadi biru, indikasinya bakteri memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbon. Baik, untuk media MRVP, sebelum ditetesi metiret berwarna kuning, namun setelah ditetesi metiret itu menjadi warna merah keruh. Kemudian untuk indikasinya bakteri memproduksi asam dan untuk uji glukosa tidak ada perubahan warna, indikasinya bakteri tidak memfermentasi glukosa dan tidak menghasilkan gas. Baik, untuk pembahasan yang pertama ada TSIA. Pada percobaan yang telah dilakukan terdapat perubahan warna menjadi warna kuning yang menandakan indikator pH asam dan bakteri yang diidentifikasi dapat memfermentasi 3 gula serta mengandung sumber belerang yang digunakan bakteri untuk menghasilkan H2S sebagai produk metabolisme. Kemudian yang kedua ada SIM. Pada percobaan yang telah dilakukan dapat diamati bahwa
Pada media tidak mengalami perubahan warna menjadi hitam sehingga dapat dikatakan bakteri tidak menghasilkan H2S. Yang ketiga itu ada SCA. Pada percobaan yang telah dilakukan, terlihat perubahan warna dari warna hijau menjadi warna biru. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan bakteri ini dapat diidentifikasikan ke dalam bakteri chemoheterotroph. Kemudian yang keempat ada MRVP. Pada percobaan yang telah dilakukan, terlihat perubahan warna menjadi merah keruh setelah ditambahkan metiret pada media yang menandakan bakteri memiliki sifat positif memproduksi asam atau pH rendah. Kemudian yang terakhir uji glukosa. Pada percobaan yang telah dilakukan dapat diamati bahwa tidak terdapat perubahan warna sehingga menandakan bahwa bakteri tidak dapat memfermentasi glukosa serta dapat diamati juga bahwa pada media tidak terdapat gas. Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan bahwa identifikasi bakteri dengan uji biokimia dan gula-gula adalah salah satu metode yang efektif untuk mengidentifikasi kuman atau bakteri. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap bakteri yang diuji akan menghasilkan hasil yang sama berdasarkan dengan modul materi dikarenakan pasti ada hal-hal yang di luar kendali. Baik, yang selanjutnya yaitu uji sensitivitas kuman. Merupakan tes yang digunakan untuk menguji kepekaan suatu bakteri terhadap suatu antibiotik. Tingkat resistensi, jika terdapat zona yang luas di sekitar cakram, berarti bakteri sensitif terhadap antibiotik. Jika bakteri tumbuh hingga tepi cakram, berarti bakteri resisten terhadap antibiotik. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu isolat bakteri murni, alkohol 70%, paper dish, antibiotik, cotton swab atau cotton bud, cawan petri, api bunsen, penggaris, dan korek api. Metode kerjanya yaitu sterilkan tangan terlebih dahulu dengan alkohol 70%, nyalakan api bunsen dan lakukan sterilisasi pada pinggiran cawan petri dengan dipanaskan pada api bunsen, sterilkan cotton bud dengan dipanaskan di api bunsen, celupkan cotton bud yang telah disterilisasi pada larutan isolasi bakteri E. coli, usapkan ke seluruh permukaan media Na secara merata lalu diamkan selama 10 menit. Ambil paper dish yang akan diuji menggunakan pinset lalu tempelkan pada permukaan media dengan jarak kurang lebih 2 cm dari tepi plit maupun dari paper dish yang lain. Inkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama 18-24 jam. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada doxycycline di mana merupakan antibiotik golongan tetrasiklin yang menyekat disosiasi peptidil tRNA ribosom untuk menghentikan sintetis protein. Kemudian yang kedua streptomycin merupakan antibiotik aminoglikosida yang menghambat pembentukan protein khusus yang dibutuhkan oleh bakteri. Yang ketiga ada chloramphenicol, merupakan antibiotik berspektrum luas baik untuk bakteri gram negatif maupun positif dan menghambat sintetis protein. Kemudian yang terakhir ada bacitracin, merupakan antibiotik polipeptida untuk bakteri gram positif dan mengganggu dinding sel dan sintetis peptidoglikan. Dapat disimpulkan bahwa peternakan unggas tidak lepas dari berbagai kendala yang dapat menghambat produktivitas suatu peternakan. Adapun penyakit yang sering dijumpai pada anak ayam yang ditandai dengan mencret warna putih. Nah, penyakit ini dikenal dengan nama kolibasilosis yang disebabkan oleh infeksi bakteri E. coli. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan dari pembuatan media, isolasi, pewarnaan gram yang menunjukkan hasil gram negatif, sampai dengan identifikasi bakteri sudah jelas menunjukkan bakteri E. coli. Nah, kolibasilosis yang menyerang anak ayam dapat mengakibatkan penurunan berat badan, pertumbuhan terhambat, dan jika tidak segera ditangani akan menimbulkan kematian. Nah, pada kasus kali ini, pengobatan dilakukan menggunakan antibiotik yang sensitif sesuai dengan uji yang telah dilaksanakan, seperti memberikan chloramphenicol, di mana hari keempat pasca pemberian antibiotik, anak ayam akan terbebas dari mencret putih. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.